itu bang, kan udah saya bilang tadi itu catatan yang dari Oh, catatan bukan ayat ya, berarti bukan ayat. Berarti bukan ayat ya. Bukan ayat. Ya catatan dari. Iya catatan, tapi bukan ayat kan? Baik, itu catatan atau ayat saya tanya. 21 itu catatan atau ayat? Ayat bang, supaya mereka mengerti. Jadi ayat 21 itu bukan catatan, tetapi ayat tambahan begitu. Ya sudah, kalau sudah diakui ya sudah. Oke, makasih bang. Saya terima penjelasan abang. Kita di sini bukan berdebat. Kalau berdebat itu adalah saling menjatuhkan argumentasi lawan. Saya enggak, karena abang orang baik. Saya tidak mau berdebat dengan abang. Biarkan penonton yang menilai ya. Abang terima kasih banyak. Kita lanjut. Matius 18 ayat ke-11. Ya, saya terima argumentasi abang. Biarkan penonton yang menilai. Matius 18 ayat 11. Ya, karena anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Oke. Ya, Matius 18 ayat 11. Itu tanda kurung atau apa, Bang? Sama tanda kurung. Benar, tuh abang sangat jujur. Matius 18 ayat 11 ini tanda kurung ya. Ini ayat atau catatan, Bang? Saya tanya. Karena anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Ini catatan atau ayat? Itu maksudnya, itu ayat, tapi cuman mereka menegaskan di situ, Bang. Iya. Menegaskan. Baik, iya. Ini ayat tapi untuk menegaskan ya. Terima kasih. Sekarang saya akan tunjukkan kepada abang. Ya, saya terima argumentasi abang. Biar kita tidak berdebat kusir ya. Nah, sekarang saya tunjukkan di dalam Matius 18 ayat 11 dalam original teksnya. Ya. Matius 18 setelah ayat 10 nggak ada ayat 11. Ini abangku. 10 langsung ke 12. Itu kok tiba-tiba ada ayat 11 itu ayat 11 dari mana itu, Bang? Ini original teks loh, Bang. Nih. Ini The Greek New Testament, ya. Ini apa? United Bible Societies. Ini resmi loh, diakui oleh dunia. Ya resmi, tapi saya rasa, ya Bang, saya rasa mungkin berbicara originalnya atau teks seperti itu, saya rasa sangat tidak mempengaruhi ayat itu, Bang. Enggak, yang saya tanya, oke, saya tidak bertujuan untuk mempengaruhi abang. Yang saya tanya, ini original teksnya dari ayat 10 tiba-tiba ke 12. Nah, nggak ada ayat ke-11-nya. Di dalam perjanjian baru abang, dalam terjemahannya kok ada? Itu diterjemahkan dari mana? Coba diterjemahkan dari mana? Ini nggak ada ayatnya 11. Saya bacakan ya. Dalam bahasa Yunani saya bacakan. Ya. Ora teme kataron sete enoston mikron tauton. Aduh, abang jangan pusing. Lego gar humin hoti hoi ageloy hauton en auranois dia. Oke. Mana tuh? Kemudian pantos blepausito prosopon tau patros mauton en. Nah, ini ayat 10 ya. Auranois. Nah, ayat 10 tiba-tiba ke 12. 11-nya kemana? Ini original teks loh, Bang. Bukan terjemahan ini. Ya, tahu saya, tapi cuman itu maupun apa itu tidak mengurangi dan mempengaruhi isinya, Bang. Oke. Sekarang saya tanya sama abang. Kitab suci, yang disebut kitab suci itu apa sih, Bang? Kenapa kitab itu dikatakan suci? Kenapa? Ya karena suci itu kan memang di kitab suci. Kenapa ada dibilang kitab suci? Memang kita yang mutlak, ya. Kitab yang mutlak dan yang nyata, bukan hanya teori, Bang. Ini yang mutlak dan yang nyata. Udah diketahui semua bangsa Israel, bukan hanya
satu dua orang bang. Mungkin kalau hanya dua orang bang, mungkin saya rasa banyak yang lari dari Kristen. Enggak, jangan ke sana dulu bang. Kita jangan ini loh. Kitab suci, kenapa disebut kitab suci? Saya tanya bang. Kitab suci, kenapa disebut kitab suci? Ya karena dia kudus bang. Kudus. Kitabnya jadi rapi. Oke. Jadi rapi. Kudus. Apa yang menyebabkan dia kudus? Karena yang menyusun ini bang bukan hanya secara ini, bukan pakai ini bang logika, tapi itu melalui yang dianugerahkan melalui Roh. Enggak. Oke, itu terserah iman abang itu. Kitab suci menurut abang itu adalah apa? Kenapa kitab itu dikatakan suci? Udah saya bilang tadi ya, karena memang dia suci, kebenaran di sana, kebenarannya baik. Yang nyata. Terima kasih atas penjelasan abang. Bagaimana kalau saya bilang gini? Kitab suci adalah murni semua perkataan Tuhan yang tidak terkontaminasi oleh ucapan dan tulisan manusia di dalamnya. Murni perkataan Tuhan yang disampaikan Tuhan kepada Nabi atau Rasulnya. Benar atau tidak? Itu definisi kitab suci. Ya, kudus begitu dia. Kudus, betul. Sekarang saya tanya, Anda sudah sepakat dengan definisi yang saya kemukakan? Bagaimana kalau kitab suci itu mendapatkan tambahan dan pengurangan dari manusia? Apakah masih dikatakan suci? Itu menurut saya itu nggak menjadi persoalan. Yang penting jangan sampai tidak menjadi persoalan. Baik. Ya. Persoalan. Tidak menjadi persoalan ya. Sekarang saya mau tanya ya, Google ya. Kitab suci. Oh, ini nih. Ini saya cari nih ya. Kitab suci disebut suci karena merupakan wahyu dari Allah yang memiliki sifat kudus, yaitu bersih, murni, dan terpisah dari dosa atau celak duniawi. Ini disebut kitab suci. Nah, sekarang kita lihat ya kudus kan? Ya kalau menurut iman kami, kenapa disebut kitab suci? Sabar bang. Menurut kami, kenapa disebut kitab suci? Karena itu adalah perkataan murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada nabinya melalui perantaraan Roh Kudus atau malaikat Gabriel. Nah, sekarang tadi saya buka ayat Matius 18. Matius 18 ayat 11. Ya. Saya akan bukakan komentari dari bapak-bapak gereja dari Yerusalem. Ini, Pak. Nah, ini Matius 18 ayat 11. Kita buka, pencet ini abangku. Nah, caranya bagaimana? Ada titik 3 di atas, klik titik 3, ada tafsiran bapak-bapak gereja. Nah, kita buka yang paling hot, yaitu Yerusalem. Ya, dari Yerusalem nih, dari tempatnya Yesus lahir. Bapak-bapak gereja, apa di sini? Ayat ini tidak terdapat dalam kebanyakan naskah Matius. Kiranya tidak asli dan diambil dari Lukas 19 ayat 10. Pak, masihkah dianggap suci kalau isinya tidak asli? Ini kan pernyataan, ini pernyataan bukan pernyataan saya, tapi pernyataan bapak-bapak gereja dari Yerusalem. Ayat ini tidak terdapat dalam kebanyakan naskah, kiranya tidak asli. Pantaskah disebut kitab suci kalau isinya tidak asli? Saya tanya. Ya pantas lah bang. Pantas tidak dianggap kitab suci. Masya Allah, luar biasa abangku. Pantas disebut bukan kitab suci kalau sudah tidak asli lagi. Luar biasa, abang tepuk tangan. Lalu bagaimana dengan kitab abang yang sudah ada penambahan itu? Ya bang, udah saya bilang tadi bang, ada penambahan, jadi itu tidak mempengaruhi perkataan Yesus. Saya tidak akan, kalau mempengaruhi iman abang, saya nggak masalah iman. Kalau abang tetap percaya dengan kitab suci Kristen yaitu Bible, ya itu hak abang, hak bernegara, hak hukum. Kita sebagai warga negara ya mempunyai kewenangan untuk memilih dan menganut agama yang kita percaya, itu hak abang. Yang menjadi persoalan ternyata kitab abang ini ditambah dan dikurangi. Mau saya tunjukkan ayat berikutnya. Ini saya sudah catat nih bang. Buat teman-teman Kristen, silahkan catat.
Ini sudah saya catat ayat-ayat yang kosong dan banyak sekali. Sekarang coba abang tunjukkan, ada nggak ayat tanda kurung dalam Quran? Coba cari sekarang. Bang, begini bang, walaupun abang mencari-cari celah Alkitab kami, tidak akan pernah berubah iman ini bang. Iya, saya ini nih, saya menyampaikan ini bukan untuk merubah iman abang, tetapi sebagai ini nih. Abang, abangku, abang jangan marah ya bang. Abang jangan marah ya. Ini Matius 17:21-0, Matius 18:11-0, Matius 23:14, coba abang buka. Ini sudah saya catat nih, ayat-ayat kosong dalam Injil. Nah, coba abang buka tuh, Matius 23:14. Ada enggak? Coba saya minta kepada Anda, coba cari ayat Quran yang ada tanda kurungnya dalam bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia itu bukan Quran, itu terjemahan. Karena di dalam iman kami, man qara'a harpan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asri amsalihha la aqulu alif lam mim. Walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun. Nah, itu kitab kami, Pak. Coba dengar dulu Bang Jonathan. Silakan. Ini ya. Maupun Anda, Bang Jonathan itu menguasai beberapa juta bahasa, ya. Tapi justru yang dipertanyakan Alkitab yang nyata itu. Karena kenapa? Ini udah teruji, Bang. Udah teruji. Masih teruji. Mati dan mati itu. Justru Alkitab itu di sebelah itu yang dipertanyakan. Kapan? Ini udah teruji, Bang. Ya. Oke, sudah teruji kitab abang. Sekarang saya minta kepada abang, pindahkan Gunung Bromo yang ada di Probolinggo, tolong dipindahkan ke Gunung Ciremai, Kuningan, Jawa Barat, ditukar. Jadi yang Gunung Ciremai pindah ke Probolinggo, yang dari Probolinggo pindah ke Gunung yang Kuningan Ciremai itu. Coba dipindahkan. Itu Matius 17:21. Kalau kamu punya iman sebiji sawi saja, kamu bisa berkata kepada gunung ini pindah ke sana, lalu yang ini pindah ke sini. Itu iman abang. Kalau memang iman abang itu teruji, coba uji. Bisa nggak iman itu diuji? Coba. Dengar dulu. Sama minum racun, Markus 16:16. Ya. Maaf ya, bahasamu itu kayak bahasa konyol. Ya. Bahasa konyol. Baik. Karena kenapa? Anda mau menguji ini berarti Anda itu berarti kayak goblok jadinya kita ini. Bang, jangan bilang saya goblok, Bang. Abang ini kita diskusi baik-baik, masanya dibilang goblok. Pertanyaan abang itu kayak nggak masuk ini. Kan kitab abang yang bilang. Sekarang saya tanya, ini yang ngomong siapa, Bang? Yang ngomong begitu itu kitab abang atau saya? Bible kan? Nah, ini nih, kita ulangi lagi. Matius 17:20. Ini sabar, setelah ini Anda bicara. Anda bilang kitab abang sudah teruji. Saya nggak ngomong loh. Abang yang bilang kitab Anda sudah teruji. Coba sekarang uji. Pengujiannya adalah Yesus kan ngomong. Sabar dulu bang. Sabar dulu. Saya bacakan satu ayat aja. Saya bacakan satu ayat saja. Setelah itu abang bicara. Setelah itu abang bicara. Saya uji dulu nih. Ini tulisan merah ucapan Yesus. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebiji sawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Begitu fantastiknya ucapan Yesus mengenai iman Kristen. Ya, yang diyakini oleh iman Kristen. Karena tidak ada yang sanggup membuktikan ayat ini, bapak-bapak gereja panik. Waduh, ini bahaya iman kita ini. Kalau bisa diuji begini bahaya. Makanya bapak-bapak gereja menambahkan ayat 21-nya. Di mana ini adalah ayat tidak asli ini loh. Ini loh. Ayat ini tidak asli. Bagaimana disebut suci kalau ayatnya tidak asli? Sekarang silakan uji. Pindahkan Gunung Bromo yang di Probolinggo dipindahkan ke Kuningan. Yang di Kuningan, Gunung Ciremai dipindahkan ke Gunung Bromo biar kota saya Kuningan ini terkenal di seantero jagat raya. Coba dipindah kalau iman Kristen itu benar. Coba diuji itu. Silakan. Bang, iman ya. Saya kasih contoh waktu Musa membelah laut. Malah Musa. Kalau Musa mah dalam Quran juga ada, Bang. Kok Musa? Kalau Musa mah kita sudah percaya itu.
di kitab di Quran justru saya pertanyakan kenapa ada, karena kenapa berbicara tadi Alkitab ini Bang, Alkitab ini kami lebih tua dari, minta maaf ya, kitab Abang lebih tua ini Bang, sementara orang baru abad ke-7, kami abad ke-1. Oh, kata siapa? Bukan mengapa. Abang itu abad ke-16, Abang Protestan kan? Protestan Abang kan? Protestan itu abad ke-16. Yang penting ini Bang, yang Oke lah, baik. Saya mohon kepada Abang buka Matius. Oke lah, biarkan penonton yang menilai. Matius 23:14 Abangku yang kukasihi. Aku mohon Bang. Apalagi itu? Ya Matius 18 sebentar ya tadi itu. Matius 23 ayat ke-14. Mau cari kesalahan lagi di Matius? Enggak, kan Abang katanya kitabnya teruji. Matius 23:14. Sudah teruji Bang. Ini iya, sabar dulu Bang, sabar. Matius 23:14, coba Abang buka. Nih, aku bukakan dari sini. Ini aku bukakan aja. Iya, Abang buka. Saya bacakan, Abang buka ya. Matius 23 ayat ke-14. Abang, lihat nih. Yesus ngomong begini, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda tuh. Ini ngomongin janda ini. Ini Yesus ngomongin janda ini. Baik. Saya ulangi ya, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Ini sebab kamu menelan rumah janda-janda. Maksudnya menelan itu maksudnya wik-wik lah kata Yesus, tapi Yesus menggunakan kata yang alegoris. Kamu menelan rumah-rumah janda, maksudnya wik-wik janda sama janda ini. Oh yes, oh no, oh Yesus, oh Yesus. Nah, pertanyaan saya kepada abangku yang kukasihi, ya. Ini kok ini dalam tanda kurung kurawal ini maksudnya apa ini Bang? Ini ayat apa catatan saya tanya? Ini ayat apa catatan? Kok dalam tanda kurung kurawal? Matius 23:14 ini catatan atau ucapan Yesus? Kok ucapan Yesus ada ngomongin janda-janda ini? Coba. Perasaan Yesus nggak kawin. Kenapa ini ngomongin janda, Pak? Itu catatan atau ayat? Kamu hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang sebab kamu menelan rumah janda-janda. Ya, menelan rumah janda-janda. Sedang kamu mata orang dengan doa. Oke, yang ngomongin janda di situ Yesus atau bapak-bapak gereja saya tanya? Yang ngomongin janda-janda di situ Yesus atau bapak-bapak gereja? Ya dengar dulu, Mbak, biar saya jawab. Ya boleh. Ya, saya ulangi pertanyaan saya. Yang ngomongin janda di situ Yesus atau bapak-bapak gereja? Silakan. Kita lihat konteksnya ahli Taurat itu dan orang Farisi itu apa aja mereka. Saya nggak nanya itu abangku. Sorry saya interupsi. Saya nggak tanya ahli Taurat. Yang saya tanya entry point-nya adalah yang ngomongin janda, yang hey janda-janda yang menelan rumah janda-janda. Yang saya tanya yang ngomong kayak gitu Yesus atau siapa? Atau bapak-bapak gereja? Yesus itu Bang. Yesus. Begitu Bang. Kalau ya katakan ya, tidak katakan tidak. Nah, kalau itu perkataan Yesus, kenapa dikurung kurawal? Jangan kayak itu abang selalu pelintir, makanya lihat dulu. Kok pelintir saya tanya abangku. Saya nggak mempelintir, saya tanya. Anda sendiri yang mengatakan itu perkataan Yesus. Lalu saya tanya berikutnya, kenapa ditanda kurung kurawal kalau perkataan Yesus?
Ya makanya saya jelasin ini Bang, karena ini Abang ini udah lompat sana lompat sini. Jadi kita lihat dulu pribadi orang Farisi dan ahli Taurat. Kenapa dia mengancam ini? Karena ya, ahli Taurat itu orang Farisi itu hanya Tuhan itu di mulut, tapi perilakunya mereka lebih dari kejahatan. Oke, baik. Baik, saya terima. Yesus ini, Bang. Saya terima jawaban Abang sangat menggoyahkan iman. Baik, sekarang saya tunjuk dalam bahasa Yunaninya, itu kan terjemahan. Saya tunjuk dalam original teksnya, ini original teks bahasa Yunani. Ya. Nih Bang, lihat Bang ya, saya ulangi nih, The Greek New Testament. Harusnya setiap orang Kristen punya kitab ini. Karena yang menjadi sumber rujukan terjemahan yang ada di muka bumi, yang ini kitabnya. The Greek New Testament, perjanjian baru dalam bahasa Yunani. Kita buka sekarang. Ya teman-teman, Matius 23, ini pasalnya, Matius 23 ayat ke-14. Kenapa di sini nggak ada Bang? Ini saya bacakan ya. Ini Matius 23 ayat ke-14, ini pasalnya 23, ayatnya 14, ini nggak ada nih, saya bacakan dari awal nih, ayat 13. Honai deh yumin, gramateiskai, pariausain, Paris, maksudnya orang Paris ini. Juve kretai klai apa? Hoti klai teten basilianton onranon eprostenton. Oke lah, panjang banget nih. Langsung ini ayat 13. Ternyata kok langsung ke 15. Ayat ke-14-nya saya tanya kemana Pak? Ini kan 13 langsung ke 15. Yang menjadi pertanyaan saya, ayat 15-nya kok nggak ada. Ayat 14-nya maksud saya, ini 13 langsung ke 15. Saya tanya kepada Bapak, adakah ayat Quran yang menclok kayak gini? Misalnya Quran surat Al-Fatihah dari ayat ke-4 langsung ayat ke-7, ada nggak? Cari sampai dunia kiamat, Quran tidak pernah ada ayat yang loncat kayak gini. Oke, kita sekarang buktikan. Ya, Matius 23 ayat ke, ini teman-teman kita buktikan. Matius 23 ayat 14, kita lihat tafsiran bapak-bapak gereja dari Yerusalem. Ayat ini tidak asli dalam Matius, jeder. Bagaimana Kristen ini benar? Sudah banyak ayat-ayat tidak asli disisipkan ke dalam Bible, bahkan mencoreng nama baik dan reputasi Yesus. Masa Yesus ngomongin janda-janda, Pak? Ini harusnya dikritisi, harusnya dihapus. Karena dalam original teksnya nggak ada janda. Kok Yesus suka sekali ngomongin janda? Oke, dengar dulu Bayong Nataya. Silakan. Di dalam, ya, boleh. Kenapa seperti itu? Biar orang Kristen itu paham. Saya tanya aja orang Farisi ini aja, ahli Taurat Abang nggak ngerti. Supaya orang Kristen itu paham Bang. Ya karena kenapa? Seolah-olah Anda mencelah LA ini, Lembaga Alkitab Indonesia, seolah-olah Nandar Jonathan ini lebih pintar dari Lembaga Alkitab Indonesia. Wih, hebat kali Bang Jonathan. Saya nggak berbicara tentang hebat atau nggak hebat. Justru yang saya tanya, Matius 23:14 itu berasal dari mana? Orang ini pertanyaan sekarang. Matius 23:14 diterjemahkan dari bahasa Yunani yang mana? Coba. Gak tega aku. Bahasa Yunani apa lagi? Iya, Yunani yang mana? Naskah yang mana, Pak? Textus Receptus kah? Iya, udah saya bilang tadi Yunani dan Ibrani ini. Iya, coba cari teks Yunaninya yang mana, coba. Karena dalam Yunani yang ini kok nggak ada. Ini saya punya kitabnya, bukunya, Li. Orang Kristen harusnya punya buku yang saya punya ini. Masa saya yang Muslim yang punya kitab Yunani, orang Kristen kok terjemahan aja? Ya kalau itu mencari-cari celah kesalahan orang, tapi seperti itu. Tapi tidak pernah berubah itu. Saya ngapain cari kesalahan Alkitab? Memang Alkitab sudah salah, Bible itu sudah salah. Ngapain saya cari, Bapakku? Yang dicari-cari kesalahan itu sesuatu yang benar. Kalau yang salah ngapain kita cari, Bapakku, abangku yang ganteng dari Nias, NTT, Nusa Tenggara Timur. Nih, ini saya lihat terjemahannya nih sekarang. Nih, Pak. Ya, ini saya lihat terjemahannya nih.
Matius sebentar. Matius 23 ayat ke-14. Ayat ke-14. Nah, ini kosong, Pak. Ini terjemahan kosong, Pak. Ini nih. Matius 23, Injil Matius, Gospel Matius 23 ayat ke-14. Kosong, Pak. Ini nggak ada ayatnya loh, kosong nih, Pak. Strip kosong tuh. Kosong ini loh, Pak. Ini kitab Bapak loh, bukan kitab saya. Mana ada kitab saya tulisan Matius, Pak? Iya. Lalu kalau kosong kira-kira mempengaruhi nggak? Yaitu kembali kepada kitab suci. Kalau sesuatu yang ditambah dan dikurangi itu bukan kitab suci, Pak. Karena kitab suci itu murni, terjaga, tidak ditambah, tidak dikurangi. Bagaimana Anda menganggap Bible itu suci, sementara ayat-ayatnya banyak ditambah dan dikurangi tanpa kita mengetahui siapa yang menambahkan? Kalau Yesus sendiri yang menambahkan, saya tidak akan menanggapi ya. Udah, Yesus nabi, Yesus rasul, berhaklah menambahi ya, meskipun sebetulnya secara kaidah tidak benar. Oke lah. Ini masalahnya, yang nambahi manusia sama seperti saya dan Anda. Tidak mempunyai kesucian, kenapa bisa menambahkan ayat suci? Bagaimana agama Kristen dibilang agama benar kalau ayatnya saja tidak banyak yang tidak asli? Makanya dalam Al-Qur'an dikatakan begini, Pak. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang Kristen. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang ahlul kitab yang menambahkan ayat-ayat. Ya, mereka mengatakan ini dari Allah, padahal bukan dari Allah, dari Paulus, dari Matius, dari Markus, dari Lukas, dari Yohanes. Makanya ada penambahan. Mau saya tambahin lagi? Matius 23:14 sudah kita buka. Sekarang Markus 9:44. Sekarang iya gimana? Ya dulu Bang Jonathan. Boleh silakan jelaskan. Baik. Ujungnya kembali ke jawaban yang saya bilang tadi, Bang. Ya, itu supaya orang Kristen itu paham. Kenapa? Dulu Bang, jujur ya, dulu di Alkitab ini nggak ada kidung jemaat. Jadi sekarang kan tiap apa itu ada revisi, Bang. Ada kidung jemaat sekarang. Ada revisi. Masya Allah. Terima kasih, Pak. Bawa ya, ini contohnya kan ada Alkitab sama ini. Kalau kita mau banget tebal dia, Bang. Makanya dia dimasukkan satu Alkitab termasuk kidung jemaatnya, Bang. Jadi yang buat ini bukan hanya kaleng-kaleng, udah profesor itu, Bang. Oh, yang buat profesor luar biasa, teman-teman. Yang buat adalah profesor luar biasa. Masya Allah. Profesor siapa, Pak? Yang menambahkan ayat-ayat yang tadi kosong kemudian ditambahkan itu profesor siapa yang menambahkan? Lalu atas dasar dan otoritas dari mana kok dia bisa menambahkan ayat-ayat Bible? Itu tadi, Bang. Saya bilang tadi berbicara tadi ke Septuaginta itu. Jadi ini. Aduh, Bang. Abangku yang kukasihi, ini Bang ya, sudah saya jelaskan berulang kali. Ini sabar Bang. Sabar Bunda Asih, makasih yang di YouTube yang sudah hadir. Abangku yang kukasihi, sudah saya jelaskan beribu-ribu kali. Ini saya kasih tahu lagi ya. Septuaginta adalah perjanjian lama yang ditulis dalam bahasa Yunani oleh rabi-rabi Yahudi yang ada jumlahnya 70 orang. Itu namanya Septuagint. Perjanjian lama ditulis dalam bahasa, diterjemahkan dengan bahasa Yunani. 300 tahun sebelum Yesus ada, sudah ada Septuaginta. Jadi Septuaginta itu bukan perjanjian baru. Perjanjian baru tidak ada Septuagint. Septuaginta itu sekali lagi 5 kitab Musa diyakini oleh orang-orang Yahudi bahwa Septuagint itu bukan perjanjian lama, tetapi hanya 5 kitab Musa. Sedangkan kalangan Kristen mengatakan perjanjian lama. Oke lah, perjanjian lama aja nggak apa-apa. Septuaginta itu perjanjian lama yang diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Itu namanya Septuagint. Sedangkan yang saya tunjukkan tadi itu perjanjian baru. Tidak ada Septuaginta disebut perjanjian baru, abangku. Mana ada perjanjian baru ditulis oleh rabi-rabi Yahudi? Tadi, iya, artinya dimasukkan
bahasa originalnya aja saya udah kasih tahu. Kenapa nggak dikasih ke Aram? Dia kena khusus. Itu kan makanya dipakai di Yunani karena dia umum, bahasa umum, Bang. Kayak Indonesia ini. So, minta maaf ya. Arab tiba-tiba dikasih ke Al-Quran di Indonesia. Padahal bahasa kita kenapa dibuat jadi sudah. Cukup. Oke, Bang, terima kasih. Anda sungguh baik. Anda sungguh cerdas, teman-teman. Kita lihat ya. Abangku, lihat abangku. Ini ayat-ayat yang kosong masih banyak. Sabar dulu. Ayat-ayat yang kosong masih banyak. Oke, sekarang Anda bertanya ke saya atau Anda buktikan kepada saya ada enggak ayat Quran yang ditambah dan dikurangi macam itu? Sekarang Anda saya butuh itu, yang saya butuh bahwa kedaulatan iman orang Abang itu bisa nggak ditunjukin secara real? Kenapa? Bisa. Ini saya tunjukkan ya. Ini bisa banget. Kalau iman saya pasti bisa. Nih, contohnya baru ini firman Tuhan, Pak. Ini saya baca ya. Sabar, Bang. Kan Anda tanya, apakah iman kami mampu dipertanggungjawabkan? Mampu. Beda dengan iman Kristen. Ini saya bacakan ayatnya. Al-Baqarah ayat ke 2324. Nih, iman kami mampu dipertanggungjawabkan. Jangan ini deh, langsung aja ayat Quran surat Al-Isra, Quran surat 17 ayat ke 88. Nih, lihat, kalau iman kami pasti bisa iman kami pasti bisa diuji. Nih, Bapak ya, saya bacakan dalam bahasa Al-Qur'annya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kulla ini jatama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an. Masya Allah suaraku. Bimithli hadzal Qur'ani la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'dhin zahira. Masya Allah, barakallah. Oke. Sekarang kita lihat nih. Katakanlah sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun mereka saling membantu satu sama lain. Bayangkan ya, sekarang ada teknologi AI. Mampukah manusia membuat satu surat seperti Quran? Ayat Quran yang paling pendek, teman-teman. Ini ayat Quran yang paling pendek, Pak ya. Saya tunjukkan nih. Ayat Quran yang paling pendek, contohnya ini. Ya, ini cuma 3 ayat. Mampu nggak manusia di buka bumi ini membuat ayat Quran walaupun 3 ayat? Saya tunjukkan lagi. Ya, kalau Quran kami bisa diuji. Quran surat Al-Baqarah ayat ke-23-24 kita bacakan ya. Ayat ke-23-24. Nih Bapak, saya bacakan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in kuntum fi raibim mimma nazalna ala abdina fa'tu bi suratim min mithli wad'u suhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Masya Allah suaraku. Bapak lihat ini. Sabar dulu. Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, buatlah satu surah semisal dengannya, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang benar. Nah, kemudian ayat ke-24-nya. Fa'illam taf'alu walang taf'alu fattakun narallati waquduhan nasu wal hijarah wa'iddat lil kafirin. Masya Allah suaraku. Nggak kurang bagus. Oke, lihat nih. Dan jika kamu tidak dapat membuatnya dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu
akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir. Sekarang saya tanya, ini adalah ada teknologi AI. Cari satu manusia saja di dalam Quran surat Al-Isra ayat 88. Allah menantang seluruh manusia. Kalau kalian tidak sanggup, panggillah Lucifer, panggillah satanik itu. Buat seperti Quran, walaupun 3 ayat Quran. Dengan teknologi AI aja nggak ada yang mampu membuat Quran. Kenapa? Iman kami bisa diuji dan bisa dibuktikan. Makanya kenapa? Ini saya kasih tahu Bang. Kenapa Allah menantang ini? Baca Quran surat Al-Hijr ayat 9. Jangan nangis dulu Bang. Inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah yang menurunkan Quran, maka Allah pula yang menjaganya. Makanya nggak ada yang sanggup membuat Quran walaupun 3 ayat. Ya. Dan Anda cari di Google, adakah sebut satu nama saja? Adakah manusia yang hafal Bible dari perjanjian lama sampai perjanjian baru? Atau nggak usahlah perjanjian lama. Ada nggak orang Kristen yang hafal perjanjian baru? Sampai busiat pun. Busiat ini bahasa Sunda. Kalau bahasa Indonesianya apa busiat ya? Oke lah busiat lah intinya. Sampai busiat pun tidak ada orang yang mampu membuat ayat 3 Quran seperti 3 ayat seperti Quran. Inilah karena Al-Quran itu adalah mukjizat yang nyata. Kenapa mukjizat yang nyata? Karena Al-Quran dijaga oleh Allah. Bagaimana Allah menjaga Quran? Yaitu dengan human software hafalan. Tidak ada orang Kristen satu nama yang mampu menghafal Bible walaupun 1 ayat. Dan tidak ada manusia Kristen di dunia ini maupun dia profesor dengan IQ yang tertinggi di muka bumi, sanggup nggak dia membuat Quran? Tidak akan sanggup. Kenapa? Karena Quran kami adalah sebuah kitab suci yang bukan hanya sebagai huda linas, tetapi dia adalah mukjizat yang nyata. Mukjizat Yesus bisa menyembuhkan orang mati, itu hanya kisah. Kita nggak pernah menyaksikan langsung, tapi kita mengimaninya. Mukjizat Musa bisa membelah lautan, itu hebat, tetapi kita nggak pernah menyaksikan itu. Tapi mukjizat Nabi Muhammad itu banyak. Mengeluarkan air dari jemari-jemarinya, membelah bulan, dan banyak-banyak yang lain mukjizatnya. Tapi ada mukjizat yang dan paling besar yang diterima oleh Nabi Muhammad, itu mukjizat Quran. Bisa Anda lihat, bisa Anda rasakan, bisa Anda buktikan. Sekarang saya minta kepada Anda, tunjuk satu orang saja yang mampu membuat Al-Quran walau 3 ayat. Coba, Quran sudah menyebutkan tantangannya. Ada nggak manusia yang mampu membuat Quran? Nggak ada. Makanya, Pak, perhatikan ini. Seandainya semua kitab suci di muka bumi ini hilang, Kristen, Bible-nya hilang, Katolik, kitabnya hilang, Yahudi, kitabnya hilang, Konghucu hilang, Buddha hilang, Hindu hilang. Adakah penganut agama yang kemudian mampu memunculkan kembali kitab yang semuanya sudah hilang itu? Nggak ada. Tapi Quran dengan tempo jarak paling tidak 5 atau 3 hari itu sanggup orang membuat Quran lagi. Kenapa? Karena Al-Quran terjaga dengan human software dan dihafal oleh puluhan juta dan bahkan miliaran orang di muka bumi. Jederkon. Itu Pak, coba. Ada nggak kitab seperti kitab saya? Makanya kitab saya kitab asli, sedangkan kitab Bapak kitab palsu, Pak. Yang saya bilang tadi minta yang realnya, tapi kok astagfirullahaladzim, begitu realnya katanya kurang real. Baik. Oke. Saya minta contohnya, Bang. Oke, yang real, baik, yang real. Yang real saya tunjukkan yang real, baik yang real. Oke. Sekarang iya baik. Kalau itu tidak dianggap, oke lah, saya kasih yang lain. Adakah kitab suci yang mengatakan jasad Fir'aun, sabar Bang, Anda kan minta ke saya, itu tadi dianggap tidak real. Oke lah, sekarang yang kedua. Adakah kitab suci di muka bumi yang mengatakan jasad Fir'aun itu diawetkan dan untuk jadi pelajaran bagi manusia? Ada nggak? Adakah di dalam Bible kalau Fir'aun itu dianggap dia diselamatkan badannya, ada nggak? Ini real loh, ada nggak? Nih saya tunjukkan kitab kami ya. Hanya kitab Quran yang mengatakan badan Fir'aun diselamatkan.
ayat Quran badan Fir'aun diselamatkan? Itu Firaun itu, Bang. Sabar, Bang. Aduh, katanya tadi minta bukti realnya. Ya, di dalam Bible perjanjian lama, perjanjian baru nggak ada Firaun diselamatkan badannya. Hanya Quran yang bilang. Nih, saya tunjukkan. Ya, Quran surat Yunus ayat ke-92 nih, Pak. Ini terbukti. Oke, nih. Ini kitab kami mah. Siapa yang mengawetkan dia, Bang? Sabar dulu. Si abang ini gimana nih? Langsung aja ke terjemahan. Maka pada hari ini kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu. Dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami. Tuh, hanya Islam yang berbicara tentang badan Fir'aun diselamatkan. Kristen dan Yahudi dan Khucu, Buddha nggak ada. Itu terbukti. Bang, kitab kami. Posisinya politis. Percaya dewa-dewa, percaya tukang sihir. Mungkin itu yang malah tukang sihir dikasih tahu tukang sihir. Bang ini gimana sih? Aduh. Kamu tanya Bang, siapa Firaun? Itu politisme, Bang. Malah saya nggak bahas bahwa Firaun itu politisme. Yang saya sebutkan adalah kebenaran Quran yang dia berkata tentang badan Firaun diselamatkan, bukan Firaunnya politisme. Ini kebenaran Quran ketika berbicara tentang Firaun. Astagfirullahaladzim, masa gitu aja nggak nyambung, Bang. Aduh, si abang ini. Kesucian firman itu, Bang. Oke. Berarti Firaun itu bagian kepercayaan Islam ya? Tanya. Astagfirullahaladzim. Yang kita bahas itu bukan kita beriman kepada Firaun, Bang. Yang kita bahas itu kebenaran Al-Quran yang menyatakan bahwa badan Firaun diselamatkan, diawetkan. Bukan kita beriman kepada Firaun. Astagfirullah. Nih, yang kedua. Abang lihat ini. Yang kedua lihat, Bang, ya. Yang kedua lihat nih, teman-teman, lihat ya. Ini ada laut ya, laut Mediterania dengan laut Arab berpisah begini dengan laut bukan di Arab ini. Nah, teman-teman, ini tertulis di mana di dalam Quran? Quran surat Maryam ayat 19. Saya tunjukkan Quran surat Maryam ayat 19. Ini Quran kami bisa dibuktikan dengan saintis. Aduh, memang otan ini, ya ampun. Raja Bang, bisa juga dia rubah kok. Apa itu? Aduh, ini nih. Quran surat Ar-Rahman, Quran surat Ar-Rahman ayat 19. Babi ai ala'i rabbikuma tukadziban. Masya Allah. Nih, ini hanya Quran, Pak, yang bilang begini, Pak. Ya, ayat 19-nya. Saya baca ya. Quran surat 55 ayat 19. Marojal bahroini yaltaqiyan. Dia membiarkan dua laut mengalir dan kemudian keduanya bertemu. Ya, bainahuma barzahul la yabghiyan. Di antara keduanya ada batas yang tidak melampaui oleh masing-masing. Jadi Quran sudah menjelaskan bahwa ada laut yang bertemu, tetapi mereka itu nggak bercampur dan ada dinding pemisah, baik rasanya, baik aromanya. Itu kebenaran Quran, Pak. Tapi kalau Bible, Pak, aduh, mindahin gunung nggak sanggup, ternyata bohong. Saya tunjukkan lagi kebohongan Bible. Markus 16 nomor 16 saya tunjukkan, Pak. Nih, ini bohong lagi nih. Markus 16 ayat 16. Kalau ayat Bible nggak bisa dibuktikan. Nih ayat 18-nya. Ya, ayat ke-17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa baru bagi mereka. Apa ayat 18-nya? Mereka akan memegang ular. Sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Ya, mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Ini nggak bisa dibuktikan.
Ya orang minum racun gak mati. Sekarang saya tanya, orang Kristen mana yang mampu minum racun gak mati? Saya kasih nih, sianida. Orang si apa namanya itu teman, kasus Mirna itu ya, yang di Jakarta dulu tuh. Orang Kristen dikasih sianida langsung mati. Jadi orang Kristen gak bisa ditunjukkan imannya, padahal yang ngeracun orang Kristen, yang diracun orang Kristen. Pas dikasih sianida mati. Katanya orang percaya mau dia minum racun maut nggak mati, pakai sianida langsung mati. Kalau iman Kristen nggak bisa dibuktiin. Kalian kalau orang percaya maka dia sekalipun meminum racun maut dia tidak akan celaka. Mirna mati, Mirna Pak. Anda tahu kasus Mirna nggak? Apa racun sianida, kopi sianida, mati. Oh, jadi karena mati siapa namanya tadi, makanya kamu tinggalkan Kristen. Si bapak ini malah kemana-mana. Udah Pak, capek aku sama bapaknya. Makasih Pak ya. Bapak makasih Pak, udah menghibur. Sampai aku emosi ngejelasin ini. Kadang kita gak sabar juga ya. Oh berarti Islam percaya Fir'aun, itu kan politisme. Astagfirullahaladzim. Ya ampun ya Robi.